Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwah jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Akidah, kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan beliau rahimahullah. Beliau akan berbicara dan kita akan mempelajari, mengkaji di malam hari ini poin yang beliau sebutkan bahwa wajibnya kita cinta kepada para sahabat Nabi SAW secara umum. Ini beliau sebutkan setelah belum menyebutkan khalifah yang 4, kemudian juga para sahabat yang dita'yin, yang disebut namanya sebagai penghuni surga, yang diberikan kabar gembira kepadanya sebagai penduduk surga. Maka beliau di poin ke-86 menyampaikan kepada kita bahwa termasuk hal yang sunnah, hal yang disyariatkan dan dianjurkan untuk loyal kepada para sahabat secara umum. Walaupun tidak disebut namanya sebagai penduduk surga, tapi secara umum wajib kita cinta sahabat Nabi SAW. Kata beliau rahimahullah di poin 86 di kitab beliau ini, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sunnah, perkara yang dianjurkan, yang merupakan jalan Islam, jalannya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, adalah tawalli, cinta kepada ashabi Rasulillah SAW, kepada para sahabat Nabi SAW, wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim, mencintai mereka dan selalu menyebutkan kebaikan mereka. Karena lewat jalan mereka lah kita mengenal Islam. Iya. Makanya di antara akidah atau ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang berdalil dengan Al-Quran, sunnah di atas pemahaman para sahabat. Tidak meninggalkan mereka. Selalu menyebutkan kebaikan mereka. Wattarahum alaihim, mendoakan rahmat atas mereka. Wal istighfaru lahum, memintakan ampun untuk mereka. Wal kafu an dzikri masawiihim, dan
menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka. Karena para sahabat, ya manusia biasa. Ada yang jatuh dalam kesalahan. Tapi tidak boleh kita menyebutkannya, mencelanya. Karena secara umum para sahabat itu udul. Secara umum para sahabat itu adalah orang-orang adil. Kenapa? Karena mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Kalau ada manusia yang lebih baik dari mereka, maka Allah akan keluarkan mereka untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, wahai para sahabat, adalah sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Makanya kita ini yang datang belakangan selalu menyebutkan jasa mereka, memintakan ampun untuk mereka. Tidak boleh hasad kepada mereka. Iya. Wa ma syajara bainahum, menahan diri menyebutkan keburukan mereka kalau ada. Dan apa yang mereka perselisihkan. Wa'tiqad fadlihim, meyakini keutamaan mereka. Wa ma'arifati sahabiqatihim, dan selalu menyadari mereka adalah orang yang terdepan dalam Islam. Perjuangan kita tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan para sahabat. Bahkan nanti ada hadis. Kita akan sebutkan sebentar. Penulis akan sebutkan di poin 87. Satu mud atau setengah mud dari sedekahnya para sahabat itu nilainya lebih besar. Tidak ada bandingannya. Walaupun kita bersedekah 1 gunung Uhud emas. Oleh karena itu ciri orang beriman adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka di sini di ayat? Para sahabat. Orang yang datang setelah mereka. Termasuk kita ini di masa sekarang ini. Ini kan kita datang setelah masa sahabat. Karena kata setelah itu, ya tidak terhitung sampai nanti hari kiamat. Orang yang datang setelah mereka. Yaqulun, selalu berdoa, selalu berkata. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Itu selalu ciri orang beriman. Selalu memintakan ampun dan mendoakan para sahabat. Lewat sahabat, mereka selalu bilang, radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Meridhoi mereka. Itu ciri ahli sunnah. Itu ciri muslim. Iya. Karena tidak ada yang bisa kita balaskan jasa mereka. Mereka telah berbuat baik kepada kita. Dengan sebab mereka agama ini sampai kepada kita. Sementara di dalam Islam kita dianjurkan untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Kata Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas. Balaslah. Dan kebaikan apakah yang lebih besar daripada agama ini sampai kepada kita? Iya. Balas kebaikan mereka. Gimana caranya? Tentunya kita tidak hidup di masa mereka sehingga kita bisa membantunya. Dari sisi materi atau tenaga. Kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَدَعُوا لَهُمْ. Kalau
tidak dapat apa yang kalian bisa balas mereka berupa perkara yang lain, maka doakan mereka. Inilah ciri atau tanda kita membalas jasa mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang datang setelah mereka itu selalu berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Janganlah ya Allah Engkau jadikan di dalam hati kami gil, hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Kan kita tadi kata penulis, kita harus memintakan ampun untuk mereka kalau lewat penyebutan namanya. Dan kita harus mendoakan rahmat untuk mereka. Karena ciri orang beriman itu mengasihi sesamanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ah, orang-orang yang bersama beliau. Apakah bersama waktu itu di masanya atau bersama sekarang menjadi pengikutnya? Dan sampai nanti di hari kiamat, sampai hari kiamat terjadi. Orang-orang bersama mereka asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras kepada orang-orang kafir dan saling rahmat antara sesama mereka. Ini ciri orang yang beriman. Ini ciri orang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khusus sahabat. Kata beliau, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Sungguh salah seorang dari kalian kalau dia berinfak seperti satu gunung Uhud emas, itu tidak bisa mencapai satu mud dari mereka. 2 telapak tangan dari mereka. Wala nasib. Tidak pula sampai setengahnya 1 telapak tangan. Para sahabat bersedekah 2 telapak tangan digabungkan. Atau 1 telapak tangan, setengah mud. Itu tidak sebanding. Tidak bisa dibandingkan walaupun kita bersedekah 1 gunung emas. Utamanya sahabat itu. Ya, utamanya sahabat. Makanya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencela sahabat walaupun main-main, itu hukumnya kafir. Di masa Nabi. Dan ini jadi contoh setelah. Sebagaimana pernah terjadi. Waktu pulang dari salah satu perang di masa Nabi SAW. Orang-orang munafikin bercanda di jalan. Iya. Katanya untuk menghilangkan keletihan safar. Untuk menghilangkan keletihan safar. Mereka katakan kami tidak melihat orang yang paling rakus dibandingkan ini sahabat Muhammad. Dan hal-hal lain yang mereka sebutkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Ia menunjukkan kafirnya mereka. Iya. Qul abillahi. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, apakah terhadap Allah? Terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya. Kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Karena mereka datang kepada Rasulullah setelah turun ayat itu meminta udzur, meminta maaf. Kata Allah, la ta'tadiru. Jangan kalian meminta udzur. Pada kafartum ba'da imanikum.
sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini perbuatan kekafiran. Makanya Nabi SAW katakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah mencela sahabat. Jangan pernah mencela sahabat. Makanya termasuk poin keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah al-kafu an dzikri masawi'ihim. Menahan diri dari menyebutkan kesalahan mereka kalau ada kesalahannya. Kalau ada kesalahannya, tahan diri. Itu ciri. Iya. Orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman. Karena ini Nabi SAW yang katakan, tidak boleh kita mencela sahabat Nabi SAW. Ini poin yang pertama, termasuk sunnah kita mencintai sahabat. Poin yang kedua, kata beliau di poin ke-88. Wa minas sunnah, dan termasuk perkara yang sunnah, at-taraddi an azwaji Rasulillah SAW ummahatil mu'minin al-mutahharati al-mubarra'ati min kulli su'. Termasuk perkara yang sunnah, kita mendoakan ridho Allah terhadap istri Rasulullah SAW. Ketika lewat istri Nabi SAW, termasuk sunnah kita katakan radhiyallahu anha. Iya. Ibunya kaum mukminin yang suci, lagi mubarra'at min kulli su, dibebaskan dari segala kesalahan. Karena mereka adalah para perempuan pilihan Allah untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Mereka adalah yang disebutkan Ahlul Bait. Istri Nabi SAW adalah termasuk Ahlul Bait. Kata beliau, afdaluhum Khadijah bintu Khuwailid. Yang paling utama dari istri Nabi SAW adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa Aisyah as-Siddiqah bintu as-Siddiq allati bara'allahu fi kitabih. Dan Aisyah as-Siddiqah, anaknya Abu Bakar as-Siddiq, yang Allah Subhanahu wa taala sucikan namanya di dalam Al-Qur'an. Zaujun Nabi SAW fi dunya wal akhirah. Istri Nabi SAW adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Faman qadhafaha bima bara'allahu minhu faqad kafar billahil azim. Siapa yang menuduh istri Nabi SAW setelah Allah membebaskan mereka dari berbagai macam tuduhan, maka sungguh telah kafir. Seperti orang-orang Rafidhah menuduh Aisyah telah berzina, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Iya. Ini termasuk keyakinan kaum muslimin. Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya 11 istri yang beliau gauli. 2 meninggal semasa masih beliau hidup. Kemudian ada 9 yang hidup sampai Nabi SAW meninggal. Sampai Nabi SAW meninggal. Yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid. Inilah ibu dari anak-anak Nabi SAW. Khadijah. Karena semua anak Nabi SAW itu dari Khadijah. Kecuali satu, yaitu Ibrahim. Yaitu Ibrahim. Semua anak Nabi dari ini,
perempuan ini radhiyallahu anha. Dari Khadijah. Nabi SAW menikahinya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wanita ini, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia menemani Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu selama 10 tahun. Dia membantu Nabi SAW dengan harta dan badannya. Di awal-awal Islam. Islam dijayakan oleh istri Nabi ini. Dan beliau Nabi SAW tidak menduakannya selama beliau hidup. Setelah meninggal Khadijah, baru belum menikah. Baru belum menikah. Ini yang pertama. Istri beliau. Yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Putri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang mana Rasulullah SAW beberapa kali melihatnya dalam mimpi dengan penyebutan itu adalah istrimu. Maka Nabi SAW akad dengannya saat Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 6 tahun di Mekkah. Di Mekkah. Kemudian beliau Nabi SAW tinggal bersama dengannya ketika sudah di Madinah. Saat umurnya sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Inilah salah satu-satunya istri Nabi SAW dari perempuan yang gadis perawan. Yang lainnya semuanya adalah janda. Ini untuk menolak tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW menikah banyak karena syahwat. Karena hawa nafsu. Kalau memang karena syahwat, kenapa bukan gadis semua? Nabi SAW menikah bukan karena itu, tapi karena memang ada maksud syar'i. Bukan hanya sekedar syahwat. Iya, bukan karena syahwat. Belum menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang kita katakan tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah meninggal lama setelah Nabi SAW meninggal. Beliau wafat di tahun 58 Hijriah. Jadi hidup lama setelah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ada namanya Saudah bintu Zam'ah. Nabi SAW menikahinya di waktu itu setelah dia pisah dari suaminya. Dan perempuan ini wafat di masa khilafahnya Umar ibn Khattab. Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang keempat, istri Nabi SAW adalah Hafsah, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau menikahinya, Nabi menikahinya juga setelah ditinggal mati oleh suaminya karena suaminya dibunuh saat perang Uhud.
Setelah itu Nabi nikahi. Suaminya meninggal di perang Uhud. Yang terkenal banyak sahabat juga memang yang meninggal di situ. Nabi menikahinya. Putri dari sahabat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang keempat. Yang kelima, Zainab bintu Khuzaimah. Nabi SAW juga menikahinya setelah suaminya mati syahid di perang Uhud juga. Setelah suaminya mati syahid di perang Uhud. Ini Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian yang keenam, Ummu Salamah. Nabi SAW menikahinya setelah meninggal suaminya Abu Salamah. Sahabat Nabi SAW juga. Yang ketujuh, Zainab bintu Jahsh. Ini anak paman dari Nabi SAW. Nabi menikahinya setelah dia pisah dari maulanya. Mantan pelayannya, atau bisa dikatakan iya, karena suaminya adalah Zaid ibn Harithah. Yang dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi mantan pelayannya. Sementara Zainab adalah keturunan Quraisyah. Maksudnya nasab yang mulia kalau di Arab. Zaid tidak tahan dengannya. Ingin berpisah dengannya. Maka dia berpisah dan dinikahi oleh Nabi SAW setelahnya. Yang mana ini Zaid adalah dia seorang lelaki, seorang anak yang dibesarkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa istri dari anak angkat itu bukan mahram dari bapak angkatnya, kan begitu? Bukan. Iya, karena ini Zaid dibesarkan oleh Nabi SAW. Setelah cerai dengan istrinya, Nabi menikahinya. Nabi menikahinya. Karena kan bukan mahram. Bukan mahram. Kecuali ibu angkat itu menyusuinya. Itu kan nanti jadi mahram karena persusuan. Adapun tidak, maka bukan mahram. Halal dinikahi oleh bapak angkatnya nanti istrinya. Kalau dia pisah. Nabi SAW menikahi. Ini istri Nabi SAW yang ke-7. Kemudian yang ke-8, Juwairiyah bintul Harith. Dan Nabi SAW menikahinya itu setelah pisah dengan suaminya yang bernama Musafi' ibn Sofwan. Ada juga mengatakan namanya Malik ibn Sofwan. Beliau menikahinya. Yang ke-9, Ummu Habibah. Ummu Habibah ini namanya Romlah bintu Abi Sufyan. Iya. Nabi SAW menikahinya. Iya. Setelah suaminya sebelumnya masuk Islam, tapi setelah itu masuk Nasoro. Maka pisah. Dan Nabi menikahinya. Coba kita lihat ini, rata-rata Nabi menikahinya itu perempuan. Apakah karena memang suaminya mati syahid? Atau suaminya keluar dari Islam? Jadi ini Juwairiyah, Ummu Habibah Romlah. Tajdinya dia Islam, suaminya juga Islam. Tapi setelah itu suaminya masuk Nasoro. Dan tentunya langsung pisah dengan istrinya, dan Nabi SAW menikahinya. Nabi SAW menikahinya. Yang ke-10, Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai, perempuan mulia. Dia termasuk keturunannya Harun ibn Imran. Harun
ibn Imran. Dia anaknya salah satu ya kabilah besar di Bani Nadir yang Nabi SAW kepung. Di situ orang Yahudi. Dan waktu itu dia dibawa sebagai tawanan perang. Sebagai tawanan perang. Nabi SAW menikahinya dan maharnya adalah bebasnya dari tawanan perang. Bebasnya dari tawanan perang. Itu maharnya. Iya. Ini Sofia bintu Huyai. Yang ke-10. Yang ke-11 Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith ini dia dinikahi oleh Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah. Artinya dekat dengan masa wafatnya Nabi SAW. Beliau dinikah oleh Nabi SAW di saat perjalanan umroh. Saat perjalanan umroh. Setelah halal selesai dari ihramnya. Setelah selesai dari ihramnya. Nabi menikahinya. Bibi dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini 11 istri Nabi SAW. Semuanya Nabi SAW berpisah dengannya. Tidak ada yang diceraikan. 11 ini. Nabi SAW berpisah dengannya. Ada 9 yang pisah meninggal. Nabi meninggal. Kemudian 2 diantaranya mereka pisah dengan Nabi karena dianya yang meninggal. Yaitu pertama Khadijah. Yang kedua Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah meninggal saat Nabi SAW masih hidup. Saat Nabi SAW masih hidup. Ini Ummahatul Mukminin. Istri Nabi SAW di dunia dan juga istri Nabi SAW di akhirat. Oleh karena itu setelah Nabi SAW meninggal, itu tidak boleh dinikahi. Kan kalau perempuan lain kalau ditinggal mati oleh suaminya, boleh dinikahi. Boleh dinikahi setelah keluar masa iddahnya. Istri Nabi SAW tidak. Kan mereka adalah ibunya kaum mukminin. Dan juga istrinya Nabi SAW nanti di akhirat. Di akhirat. Iya. Ini termasuk sunnah. Mengucapkan selalu kalau lewat nama mereka, kita ucapkan radhiyallahu anha. Kalau satu orang, kalau banyak dari mereka, radhiyallahu anhunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Meridhoi mereka. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa Muawiyatu qaulul mu'minin. Demikian pula Muawiyah. Beliau sebutkan secara tersendiri ini padahal masuk di para sahabat karena adanya orang-orang yang mencela Muawiyah, yaitu orang-orang Syiah. Mereka mencela Muawiyah dengan celaan yang sangat, bahkan mereka benci namanya. Bahkan mereka benci namanya. Makanya beliau sebutkan secara khusus. Termasuk ciri dari kaum muslimin adalah kalau juga disebutkan nama Muawiyah sama dengan sahabat yang lain, kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kita doakan pengampunan untuknya. Termasuk sama dengan sahabat yang lain. Apalagi beliau punya Masya Allah. Beliau ada qaulul mu'minin. Beliau adalah
pamannya dari kaum mukminin. Beliau adalah pamannya kaum mukminin. Ya, yang juga wajib kita memujinya dan tidak menyebutkan keburukannya. Beliau masuk Islam dikatakan pada saat Fathu Makkah. Ini Muawiyah. Beliau Islam di tahun Fathu Makkah. Walaupun ada juga yang mengatakan dia Islam setelah perdamaian Hudaybiyah, cuman belum sembunyikan Islamnya. Kemudian nampak di Fathu Makkah saat Nabi SAW berkuasa terhadap Makkah. Iya. Dan beliau adalah, kata penulis, Katibu Wahyillah, termasuk orang yang menulis Al-Quran. Khulafaul Muslimin radhiyallahu anhum, termasuk khalifah kaum muslimin. Karena setelah Abu Bakar dipegang oleh Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu taala anhu, maka Al-Hasan yang naik. Kemudian setelah Al-Hasan tanazul, itu turun dari memimpin kaum muslimin, maka kaum muslimin sepakat untuk membaiat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Untuk membaiat Muawiyah. Dan setelah itu, sebagaimana anak katakan, sepakat kaum muslimin untuk membaiatnya. Untuk membaiatnya. Beliau wafat tahun 60 Hijriah. Beliau wafat tahun 60 Hijriah. Ya, 20 tahun setelah Ali tentunya. Radhiyallahu taala anhu. Dan umur beliau waktu itu 78 tahun. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau kasih kita faedah seperti yang anak bilang tadi sama antum. Innama dzakarahul muallifu wa atna alaihi lirad ala rafidah. Penulis rahimahullah Ibnu Qudamah menyebutkan Muawiyah secara khusus, padahal masuk di kalangan sahabat secara umum. Ini untuk membantah orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Alladzina yasubbunahu. Ya. Yang mencela beliau. Kita ini sahabat masuk Islam di masa Nabi SAW. Kita tidak boleh mencelanya. Masuk dalam hadis tadi secara umum. La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabat. Jangan kamu mencela sahabatku. Masuk di situ. Secara umum. Belum sebutkan secara khusus. Karena itu. Karena para ulama rahimahumullah, kadang mereka sebutkan sesuatu, bahkan kadang masalah fikih. Tapi kalau diselisih oleh ahli bid'ah, mereka sebutkan dalam masalah akidah. Masalah keyakinan. Karena itu untuk menyelisih ahli bid'ah. Untuk menyelisih ahli bid'ah. Walaupun masalah fikih. Tapi kalau itu jadi ciri ahli bid'ah, kita masukkan dalam bab akidah. Kita masukkan dalam bab akidah. Ini menunjukkan sama antum bahwa tidak bisa kita katakan kan masalah khilaf. Tidak. Kalau sudah menjadi ciri ahli bid'ah, itu sudah jadi besar. Karena kapan kita sama dengan mereka, kaum muslimin akan tertipu dengan ahli bid'ah. Kaum muslimin akan tertipu dengan ahli bid'ah dari orang-orang yang tidak belajar. Orang-orang yang dia lakukan agama hanya sekedar melihat yang lain. Melihat yang lain, bukan karena belajar. Bukan karena belajar. Maka kita melihat ini cara dalam menyampaikan ilmu itu seperti itu. Cara menyampaikan ilmu itu seperti itu. Walaupun pada dasarnya masuk di sebelumnya.
Tapi karena ini ada ciri ahli bid'ah dari orang-orang Syiah Rafidhah, maka belum sebutkan secara khusus. Nah, termasuk sunnah kalau lewat nama Muawiyah kita taroddi. Kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kita ucapkan radhiyallahu anhu. Ini alhamdulillah ini selesai tentang sahabat. Kemudian poin berikutnya, poin ke-90, beliau kembali menegaskan wajibnya taat terhadap penguasa. Mungkin kalau cukup insya Allah sisa sekali pertemuan atau 2 kali lagi buku ini akan selesai. Paling tinggi 2 kali pertemuan insya Allah. Ya, pekan depan sama pekan depannya lagi paling tingginya. Kalau tidak selesai di pekan depan. Karena pekan depan langsung masuk di poin 90. Sementara kitab ini poinnya hanya sampai 95. Artinya sisa sedikit. Sisa sedikit insyaallah ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Delala. Ada pertanyaan bagus, Masya Allah. Kapan seorang itu dikatakan sampai hujah padanya? Iya. Sampai hujah itu dikatakan sampai hujah. Namanya juga sampai hujah. Hujah itu kata Ibnul Qayyim. Qala Allah wa qala rasulihi wa ashabi. Apa yang diucapkan oleh Allah, diucapkan oleh Nabi dan para sahabat, itu hujah. Kapan seorang sampai hujah kepadanya? Ya kalau sampai kepadanya Al-Quran, hadits Nabi, dan ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat. Maka itu dianggap telah sampai kepadanya apa? Hujah. Telah sampai kepadanya hujah. Iya. Sampainya kapan? Kan Delala sebut tadi, apakah anak TK sampaikan kepadanya hadis, diajarkan sekolahnya, apakah itu dianggap sampai hujah? Tidak. Sampai hujah itu kalau sudah dia dianggap ahli litahammun, sudah ahli untuk memikul hujah itu dia sudah balik dan berakal. Dia sudah balik dan berakal. Kata sudah balik berarti keluar sebelum balik. Ya, berakal keluar orang gila. Walaupun dia sudah balik tapi gila, disampaikan padanya Al-Quran. Oh ya orang gila. Allah berfirman begini. Tidak dianggap sampai kepadanya. Ini. Kalau sudah dia memang ahli untuk memikul dalil itu. Seorang dikatakan dia mukallaf. Mukallaf. Sudah saatnya dibebani syar'i. Ya. Yaitu balik akil, itu syaratnya. Dia sudah berusia balik dan berakal. Balik dan berakal. Kalau sampai kepadanya hujah, sudah. Tegak padanya hujah Allah. Tegak padanya hujah Allah. Iya. Itu Pak, ketentuannya. Bukan dari anak TK. Kalau anak TK itu namanya kita ajarkan kepadanya kebaikan. Bukan karena dia sudah dibebani dengan beban syar'i. Bukan karena dia sudah dibebani dengan beban syar'i. Kemudian apa lagi tadi Delala? Itu sudah cukup itu tadi? Iya, apapun medianya. Apapun medianya, yang penting sampai kepadanya hujah. Maka sudah tidak ada lagi udurnya. Apakah media radio, televisi, atau dia hadir langsung, atau dia dengar langsung orang bilang, maka sudah tegak padanya apa? Hujah.
Iya. Dia mendengar Nabi Muhammad telah diutus. Maka namanya sudah tegak hujjah. Itu sudah tegak hujjah. Iya, apapun medianya. Dia dengar lewat apa? Dalilnya, Quran, Sunnah, penyampaian dari para sahabat, maka sudah tegak hujjah. Sudah tegak hujjah. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan saya atau respon saya jika ada teman saya yang mengajak untuk merayakan Maulid Nabi? Sedangkan sangat jelas bahwa Maulid Nabi adalah perkara bid'ah. Iya. Apa respon kita sebagai Muslim yang mengikuti Nabi SAW? Respon kita adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan bahwa dia membaiat Rasulullah SAW. Hadisnya panjang. Di antara yang beliau sebutkan adalah wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Dan bahwasannya kita harus mengatakan yang benar dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Kita tidak boleh takut celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Ini penting sekali poin ini. Hadisnya panjang, cuma saya langsung ambil yang pokok. Ini respon kita, inilah yang harus kita lakukan. Kita katakan itu yang benar dimanapun kita berada. Kapanpun, kepada siapapun. Ini kata Nabi SAW. Ini baiatnya sahabat kepada Nabi. Dan kita juga setelahnya harus begitu. Kalau kita sebagai orang yang membawa yang benar, harus ini. Kapan kita keluar dari ini bahaya. Kita tidak berani mengucapkan yang benar karena takut orang mencela, itu bahaya. Kita keluar dari jalan sahabat. Jalan sahabat adalah ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. La nakhafu fillahi laumata laim. Bahwa kita untuk selalu mengatakan yang benar, mengatakan kebenaran dimanapun kita berada. Serta tidak takut dalam menegakkan kalimat Allah, yaitu al-haq tadi. Laumata laim, celaannya orang-orang yang mencela. Kita sampaikan kepada sahabat kita yang mengajak bahwa maulid tidak benar. Keyakinan yang kita tahu. Nabi tidak melakukannya. Para sahabat Nabi SAW generasi terbaik tidak melakukannya. Iya. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Itu dilakukan oleh orang-orang yang mencela sahabat. Karena yang pertama melakukannya adalah Rafidah. Setelah itu dibesarkan oleh orang-orang Sufi. Bukan dari Nabi SAW dan para sahabat. Kita sampaikan ini yang benar. Kepada siapapun, kepada orang manapun yang mengajak kita ke situ.
Setelah itu mau dia mencela, kita tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Karena agama Allah tidak berbahaya dengan celaan orang-orang yang mencela. Agama Allah tidak akan cacat dengan celaan orang-orang yang mencela. Itu respon yang terbaik. Tidak ada lagi respon yang melebihi itu. Kita katakan kepadanya yang benar. Tegakkan kalimat Allah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, kita tidak takut celaannya. Mau dia status di 10 nomor WA-nya. Dia status di FB-nya yang pengikutnya sudah 5.000. Tidak ada yang kita takuti. Iya, jangan seperti itu. Seluruh dunia ini bersatu untuk menghancurkan kita karena mengucapkan yang benar. Itu tidak ada masalah. Itu prinsip. Itu adalah prinsip. Itu yang harus kita pegang selalu. Dan kita sendiri sebagai orang yang menyampaikan kebenaran harus seperti itu. Kalau ada masjid yang membatalkan taklimnya karena kita ucapkan yang benar, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita sudah bermanis muka tapi tetap juga dibatalkan. Itu kerugian. Rugi. Ini baiat. Setiap orang menyampaikan yang benar harus seperti itu. Harus seperti itu. Tidak takut mengucapkan yang benar. Tidak takut mengucapkan yang benar. Para ulama terdahulu sudah ada yang disiksa, yang dipenjara. Itu hal biasa. Tidak apa-apa. Itu kan karena yang benar. Yang mau disampaikan. Itu karena yang benar yang mau disampaikan. Itu sikap terbaik. Yang disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Iya. Wallahualam. Kami dapat kiriman makanan dari keluarga. Namun keluarga tidak memberitahukan kalau itu makanan dari ritual maulid. Tapi kamu tahu bahwa makanan itu dari ritual maulid. Karena ada telurnya yang warna-warni. Iya, bolehkah kami memakannya? Tidak boleh, kita sudah tahu. Gimana caranya? Kita sudah tahu ada telurnya warna-warni. Walaupun dia tidak kasih tahu. Ya kan? Tidak bisa kita bilang, oh mumpung dia tidak kasih tahu, kayaknya enak ini. Tidak boleh, kita sendiri kan tahu. Dan walaupun tidak warna-warni, ini waktunya. Ini waktunya. Iya. Kecuali sebelumnya biasa kirim makanan. Tapi tidak ada telur-telurnya. Biasa memang dia kasih kita hadiah makanan. Kalau ada masakannya, ini namanya ada sedikit arah. Oh, kan dia biasa kasih. Tapi kalau sudah ada tanda-tandanya seperti ini, itu ya kita tidak boleh memakannya. Kita tidak boleh memakannya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah istri yang kami miliki di dunia akan menjadi istri kami di akhirat kelak nanti? Iya. Kalau sama ketaatannya. Atau dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh suaminya, tapi dia cinta suaminya melakukan kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu akan bersama yang ia cintai. Ya, kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Kalau kita cinta para sahabat, kita akan bersama para sahabat. Nanti di hari kiamat. Kalau ada seorang istri dia cinta suaminya karena taklim, belajar, cinta suaminya berjenggot, cinta suaminya tidak isbal. Walaupun dia tidak melakukan seperti perkara besar yang dilakukan oleh suaminya, maka dia akan bersama suaminya. Dia akan bersama suaminya di hari kiamat. Tapi kalau tidak, maka tidak akan. Tidak akan. Telah ada contoh. Lihat istrinya Nabi Nuh. Dia istrinya Nabi, tapi tidak bersama Nabi Nuh. Karena tidak ikut suaminya. Lihat istrinya Lut. Alaihissalatu wassalam. Ikut binasa bersama orang-orang binasa. Karena tidak ikut suaminya. Sebaliknya, lihat istrinya Firaun. Malah dia di surga. Karena dia ikut Nabi Musa, tidak ikut kepada Firaun. Tidak ikut kepada apa? Firaun.
Jadi kebersamaan di dunia ini kita akan berlanjut di akhirat kalau kita sama keimanan, keyakinan kita, dan kita cinta keimanan dan keyakinan yang benar. Apakah memiliki keutamaan pahala apabila menikahi seorang gadis statusnya yatim piatu? Menikahi yatim piatu. Apakah memiliki keutamaan? Ya, kalau kita nikahi karena memang karena agamanya atau karena ingin melindungi kehormatan dari si perempuan itu atau karena kesolehannya. Iya, bukan karena mumpung deh kayaknya yatim piatu lebih murah uang penaiknya. Nah, itu lain cerita. Berdasarkan hadis yang secara umum Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan penjamin anak yatim seperti ini. Muslim beliau sebut dengan jarinya. Itu jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Ya termasuk menjaminnya ya kalau dia nikahi. Kalau dia apa? Nikahi. Wallahualam. Udah adzan? Kalau sudah kita adzan dulu ya. Baik, kita lanjut dengan beberapa pertanyaan di sini. Katanya di sana ada seorang yang mentahdir banyak ustadz dari cara baca kitab yang keliru. Apakah syarat ustadz yang diambil ilmunya itu harus pintar baca kitab bahasa Arab? Untuk yang terakhir, apakah syarat dari ustadz yang diambil ilmunya harus pintar baca kitab bahasa Arab? Iya. Karena bagaimana caranya dia memahami berdakwah dengan ilmu kalau dia tidak tahu ilmu yang dia dakwakan itu. Iya. Kalau ingin menyampaikan Quran, menjelaskan Quran, wajib ain dia paham bahasa Quran. Kalau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, wajib ain dia paham hadis yang disampaikan. Artinya hadis, Quran, hadis itu kan bahasa Arab. Betul harus dia pahami. Itu ketentuannya. Karena kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk berdakwah di atas basirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalan saya berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Semuanya berdakwah di atas ilmu. Nah, tidak mungkin kita bisa berdakwah di atas ilmu kalau kita tidak tahu bahasa ilmu yang kita mau dakwakan. Adapun di sana ada seorang yang mentahdir banyak ustadz dari cara baca kitabnya yang keliru. Iya. Kita lihat. Siapa itu yang mentahdir? Apa maksudnya? Karena kadang kita lihat yang mentahdirnya adalah orang-orang yang marah kalau dikatakan maulid, bid'ah, tahlilan, bid'ah. Rata-rata orang yang begitu yang kita jumpai. Kalau itu di mereka lakukan hanya sekedar hawa nafsunya, sakit hati, itu tidak terima. Itu tidak diterima tahdirnya orang yang seperti itu. Iya, karena mentahdir itu harus dengan tadayunan. Kita beragama kepada Allah mengingatkan manusia tentang kesalahan orang. Mengingatkan manusia tentang kesalahan orang, bukan karena hawa nafsu. Kita sakit hati karena dikatakan begini dan begitu, akhirnya kita tahdir, kita cari kesalahannya, akhirnya kita jumpai, oh pernah salah baca kitab. Iya kan? Dan kita lihat juga di mana dia salah.
Karena kadang sebagian orang yang saya jumpai, saya lihat, ada orang kritik, salah seorang baca kitabnya salah atau terjemahannya salah. Misalnya diucapkan katanya dengan kalimat makruh. Ini si ustadznya terjemahkan dengan haram. Jadi protes, dia katakan, ini tidak paham cara terjemahannya. Kok dibilang makruh, dibilang haram? Ini yang kritik, dia yang salah. Karena makruh dalam lafaz Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu maknanya haram. Karena pengikut Syafi'i juga sudah jelaskan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bilang makruh, itu maknanya haram. Kenapa? Karena mereka takbir dengan makruh, karena mereka takut. Ini halal, ini haram. Karena di sana ada ayat yang melarang seperti itu. Mereka ucapkan di situ kata makruh maksudnya haram. Perlu kita belajar usul fikihnya mereka. Mereka langsung bantah, baru tahu bahasa Arab. Tidak tahu usul fikihnya gimana. Dalam usul Syafi'iyah dijelaskan, kalau Imam Syafi'i bilang makruh, itu haram maknanya. Tapi dia tiba-tiba pergi bantah. Ustadz yang menerjemahkan seperti itu. Saya dengar, saya sendiri ketawa. Ini yang bodoh bukan yang dibantah, tapi yang membantah. Baru belajar bahasa Arab, tidak tahu cara berdalil, pergi menggunakan dalil. Tidak tahu menggunakan pedang, tapi pergi main pedang. Jadi itu diketawai orang yang seperti itu. Dia mau membantah, tapi dia jatuhkan dirinya dalam hal yang membongkar aibnya sendiri. Itu kan tidak pantas. Itu tadi rata-rata yang saya lihat sakit hati. Diingatkan bid'ahnya, sekarang dia kasih judul lah besar-besar. Ya. Wahabi tidak perlu diambil ilmunya, baca kitabnya saja tidak benar. Kadang memang sebagian orang baca kitab namanya lagi menyampaikan sesuatu. Kadang itu samar di dalam. Ini itu namanya kesalahan yang tidak disengaja, tapi mereka besarkan. Mereka besarkan, buat judul besar. Buat apa? Judul besar. Kan namanya orang dalam menyampaikan. Ya kadang kan lalai pikiran. Kadang baca ayat atau baca hadis atau baca kitab gundul. Seharusnya dibaca begini tapi keselau lidahnya. Iya, keselau lidahnya. Maka lihat dulu, siapa tahu dia kesalahannya tidak sengaja ketika menyampaikan atau ketika membaca. Karena ketika asal niatnya orang, manhajnya benar, kemudian dia salah dalam mengucapkannya, itu salah ucapan. Salah ucapan. Iya. Oleh karena itu, misalnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala katakan, lazimul qaul laisa bil qaul. Keharusan dari ucapan itu kadang bukan sebagai ucapannya. Siapa tahu dia salah, karena tidak ada orang yang tidak salah. Makanya itu tadi, saya lihat juga lewat. Kadang dikasih. Gimana ini yang membantah? Iya, dikirimkan. Iya, kita lihat dulu ini yang membantah. Begitu. Di atas namakan ya santri inilah santri. Iya. Kadang yang seperti itu kita enggak terlalu pusingi. Tunggu usah sibukkan dengan yang seperti itu. Kita belajar saja dan serahkan kepada ustaz-ustaz memang yang punya ilmu dalam bidang itu untuk membantahnya. Untuk membantahnya. Bukan dalam artian kita suruh belajar saja, artinya kita tidak tahdir orang. Tidak. Yang mentahdir orang yang memang yang punya ilmu di situ. Itu maksudnya. Adapun sebagai kita pelajar, kita belajar saja. Iya, kita belajar saja. Bismillah, bagaimana penerapan udzur bil jahal? Ini kita tidak terlalu bicara dalam masalah yang begini-begini. Ini orang biasa yang berbicara besar seperti ini terlalu banyak nanti jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam bermudah-mudahan. Ini masalah sempit. Kalau memang ada orang tinggal di pedalaman, tidak sampai kepadanya hujah, kita beri udzur. Kalau memang nyata seperti itu, yaitu kita katakan kalau ada kasusnya. Adapun kita bicara itu terus yang diurus. Udzur bil jahal itu terus.
Iya, yang diurus. Ini masalah tidak perlu kita bicarakan. Tidak perlu kita terlalu berdalam-dalam. Biasanya orang langsung kadang jatuh dalam bermudah-mudahan dalam masalah itu. Bergampangan karena terlalu berdalam-dalam masalah seperti ini. Ini kalau ada kejadian, ada memang orang tidak tahu apa-apa, kemudian jatuh dalam ucapan atau perbuatan yang melanggar syariat, ya kita tinggal katakan, kamu tahu nggak sebelumnya? Kalau dia bilang tidak, ya sudah, kita katakan, ya kamu diberi udzur dengan jahalmu. Kamu diberi udzur dengan apa? Jahalmu. Seperti itu. Kita tidak berdalam-dalam. Silakan. Waalaikumsalam. Yang mengatakan bahwa tidak ada umat adalah rahmat. Saya bertanyakan apakah ini hadis atau ini hanya ucapan semata? Apa ini sebenarnya? Yang pertama, yang kedua, saya sangkutkan pada yang semuanya Nabi mengatakan bahwa umat nanti akan terpecah menjadi 70 sekian golongan dan hanya ada satu golongan yang masuk surga. Jadi kalau saya kaitkan yang pertama sama yang kedua itu sudah tidak sinkron. Yang satu mengatakan perbedaan itu rahmat, yang satu mengatakan hanya satu. Jadi pertanyaan saya, yang mana yang benar ini? Kok perbedaan itu rahmat, yang satu mengatakan hanya satu yang bisa masuk surga. Sedangkan kalau mau masuk surga itu kan hanya dengan rahmat Allah. Jadi kalau begitu bagaimana sinkronnya? Jadi tidak sinkron ya? Iya, dah. Apakah ini hadis atau ini? Bagaimana? Jadi kita hubungkan itu dua ya. Kita hubungkan, kita kompromikan, kok tidak ketemu ya. Satu bilang rahmat, satu bilang di neraka. Kecuali satu. Dah. Ya wajar pada sinkron. Karena satu palsu, satu sahih. Yang mana yang palsu? Hah? Yang ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Itu palsu. Jadi tidak bisa ketemu hadis palsu sama hadis sahih. Iya kan Pak? Jadi walaupun kita mau kumpulkan, gabungkan bagaimana, tidak bisa Pak. Kita paham? Jadi tidak usah kita sinkronkan. Iya. Iya. Jadi buang saja. Nah, ada seorang yang mengatakan sahabat bukanlah umat terbaik. Aduh. Itu sangat berani. Nah, ini Quran ini sudah turun. Yang menyatakan bahwa mereka adalah umat terbaik. Mereka adalah umat terbaik. Ada ayat tadi yang ana baca. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Yang dikeluarkan kepada manusia itu nas. Itu adalah nas Al-Quran. Itu adalah nas Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, juga ada nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqun," dan orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, lagi yang pertama masuk Islam. Siapa ini? Kata Allah, minal muhajirina wal ansor. Dari kalangan muhajirin dan al-ansor. Ini kan penyebutan langsung. Apa kata Allah tentang mereka? Setelah disebutkan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim. Dan itu adalah keberuntungan yang besar. Ini kan nas langsung dari Allah. Ya kan?
Demikian pula tadi ada hadis yang kita sampaikan. La tasubbu ashabi. Sampai akhir tadi yang kita dengar. Ini ucapan berbahaya. Iya, menyelisih nas Quran, menyelisih nas hadis, dan menyelisih kesepakatan salaf. Ini ucapan. Biasanya ucapan seperti ini muncul dari ahli kalam juga. Karena mereka menganggap, ya mereka memang orang yang paling baik, tapi lebih berilmu kita. Orang-orang menggunakan akalnya. Katanya, umat terbaik melainkan bukan sahabat, melainkan kitalah umat akhir zaman. Wah, kesalahan kedua, mentazkiyah diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian mentazkiyah diri sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Tidak perlu kita bilang, saya adalah orang yang paling baik. Tidak perlu, tidak boleh kita begitu bahkan. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ini pelanggaran kedua. Iya. Kita lihat lagi berikutnya. Melainkan kitalah umat akhir zaman sebaik-baik umat. Salah. Pahalanya satu hari berjuang di jalan Allah 50 kali lipat daripada pahala sahabat. Ini tidak menunjukkan kita yang terbaik. Ini cuman menggambarkan bagaimana besarnya pahala orang berpegang dengan sunnah Nabi padahal jauh dari masa Nabi. Bukan menunjukkan dia terbaik. Bukan. Ini menunjukkan besarnya pahala kalau kita tetap kokoh di atas sunnah walaupun kita jauh dari masa sahabat. Bukan mengatakan bahwa kalian terbaik. Bukan. Ini janji pahala. Ini adalah janji pahala. Jangan salah paham. Iya, jangan salah paham. Karena tidak bisa kita pertentangan dengan nas Quran, hadis dan kesepakatan salaf. Jadi mungkin ini pendapat pernyataan di awal tadi itu muncul karena baca hadis. Ini kan 50 kali lipat dari para sahabat. Iya, tapi itu kalau kita berada di atas seperti yang para sahabat berada di atasnya. Tapi siapa yang mampu seperti mereka? Iya kan? Sedekahnya saja kita satu gunung emas tidak senilai dengan setengah mudnya. Tidak senilai dengan setengah mudnya. Bagaimana kita caranya? Iya. Ini namanya al-hadd. Dorongan dan anjuran untuk berada di atas apa yang mereka pegang. Ini pertanyaan terakhir kita tidak jawab. Karena menyebutkan nama orang. Iya. Kalau tanya di majelis-majelis umum, itu tidak cocok kita sebut nama orang. Iya. Karena kita akan mentahdir hanya memperingatkan kesalahan dalam keyakinan. Kesalahan dalam berdakwah. Adapun menyebutkan nama orang kalau di tempat umum, itu tidak cocok. Apalagi kadang orang akan berdalil nanti dengan ya apa istilahnya? Merusak nama baik. Apakah saya tidak hadir apa? Kadang mereka akan pakai undang-undang. Apa ya? Pencemaran nama baik. Nah, seperti itu sekarang orang begitu. Kalau kita sebut nama, itu yang dipakai. Tapi di tempat lain dia celah pemerintah. Kadang seperti itu, orang-orang seperti itu. Makanya kita ya bukan takut, tapi kalau di khusus antum tanya, saya sikat habis. Iya begitu. Iya. Tapi kalau di umum begini, kadang orang seperti itu. Kita tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Alhamdulillah. Iya. Terakhir ini Pak ya. Tren atau menjadi brand artinya lambangnya bahwa para
Enggak, sebenarnya tidak ada yang lebih jago daripada ahli sunnah. Iya. Cuman kadang orang kadang diberikan retorika sebagai ujian untuk kita juga. Ya kan? Anggaplah misalnya ada orang kadang sampaikan hadis, dia hafal nomornya, dia hafal sisinya. Itu ujian bagi kita. Itu ujian. Bukan berarti dia jago. Banyak yang lebih dari itu. Tapi itu kan tidak ada faedahnya. Kan yang diinginkan adalah bukan penyebutan nomor. Atau sisi kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Bukan itu. Yang ingin disampaikan adalah hujah yang isinya. Hujah yang isinya. Tapi mereka berbangga dengan itu. Itu bukan ciri. Iya, itu bukan ciri. Tapi itu ujian. Itu adalah ujian. Tapi bukan ciri ahli bid'ah. Ciri ahli bid'ah itu kalau dia melakukan bid'ah. Bukan dilihat dari penyampaian. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala kita bertemu lagi di pekan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.